Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Tiara Rafilia Putri dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 7D. Di sini saya akan menceritakan sinopsis film pendek yang berjudul Keserakahan, yang mana ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah Produksi Siaran Film Dakwah. Nah, pada sinopsis kali ini saya akan menceritakan mengenai seorang laki-laki. Dia bernama Abi, yang mana seorang Abi itu merupakan seorang anak tunggal yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Nah, di sini dia mempunyai sekelompok atau seperkumpulan teman yang berasal dari keluarga-keluarga berada. Maksudnya dalam kalangan menengah ke atas seperti itu. Nah, yang berada setiap kali teman-temannya bertanya kepada Abi, dia ingin tahu di mana letak rumah Abi berada dan juga keberadaan orang tuanya. Nah, akan tetapi di sini Abi selalu menjawab dan selalu memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Nah, kenapa dibilang masuk akal? Karena seperti dia memberikan alasan seperti di rumahnya itu sedang tidak ada siapa-siapa. Terus dia juga selalu memberikan alasan orang tuanya sedang pergi ke luar negeri, dan juga dia selalu memberikan alasan yang lain sebagainya yang membuat si teman-temannya itu tidak bisa datang ke rumah Abi. Nah, pada saat itu Abi selalu menjawab kayak suatu hari nanti tuh kayak teman-temannya mengajak, karena seperti dia memberikan alasan seperti di rumahnya itu sedang tidak ada siapa-siapa. Terus dia juga selalu memberikan alasan orang tuanya sedang pergi ke luar negeri, dan juga dia selalu memberikan alasan yang lain sebagainya yang membuat si teman-temannya itu tidak bisa datang ke rumah Abi. Nah, pada saat itu Abi selalu menjawab kayak suatu hari nanti tuh kayak teman-temannya mengajak Abi untuk ikut bersama mereka untuk bermain ke sebuah kafe kayak nongkrong-nongkrong yang berada di daerah Jakarta Selatan. Nah, kafe tersebut itu menyediakan makanan-makanan dan juga minuman-minuman yang menurut Abi itu merupakan harganya itu mahal. Nah, di sini Abi itu menolak ajakan teman-temannya sebenarnya, akan tetapi teman-temannya itu terus memaksa Abi supaya Abi itu bisa ikut untuk bersama dengan mereka. Nah, karena Abi tidak mempunyai cukup uang, akhirnya Abi meminta kepada ibunya dengan cara memaksa. Nah, terus padahal ibunya tuh di situ tidak punya uang. Akan tetapi karena ibunya tidak memberikan uang, akhirnya si Abi ini mengambil uang ibunya yang ada di lemari pakaian, dan itu tanpa sepengetahuan dari ibunya tersebut. Nah, udah itu si Abi ini dia pergi begitu saja, dan itu sudah menjadi kebiasaan Abi untuk mengambil uang yang ada di lemari pakaian ibunya. Lalu Abi pergi begitu saja, yang mana itu udah menjadi kebiasaan Abi untuk mengambil uang dari ibunya tersebut. Nah, secara tidak izin ya, Abi mengambil secara tidak izin, kayak dia sembunyi-sembunyi mengambil uang ibunya tanpa sepengetahuan ibunya. Nah, suatu ketika ibunya itu sakit, akan tetapi di sini Abi tidak mengetahui bahwa ibunya itu sedang sakit. Nah, tetapi ketika ibunya sakit, Abi sedang tidak ada di rumah karena dia sedang bermain bersama dengan teman-temannya ke luar kota. Ibunya sudah sakit parah nih, tapi ibunya tuh nggak bilang ke Abi kalau dia sakit. Ibunya menyembunyikan penyakit yang dideritanya kepada Abi, karena dengan kata lain ibunya tidak ingin Abi merasa khawatir dengan keadaan ibunya. Nah, ketika Abi pulang ke rumah setelah dia bermain keluar kota bersama teman-temannya, nah Abi sedang bingung ternyata kenapa di rumahnya sangat ramai orang-orang, dan orang-orang tersebut menggunakan baju pakaian berwarna hitam. Abi merasa bingung, dan kemana ibunya seperti itu, kayak kenapa di setiap rumahnya itu banyak orang dan orang tersebut memakai baju hitam. Ternyata ada seorang tetangga yang mendatangi Abi
tetangga sebelahnya mengatakan bahwa ibunya Abi telah meninggal tadi malam. Nah, di situ Abi merasa kayak shock, dia kayak merasa bersalah, dia telah meninggalkan ibunya pergi untuk bermain bersama dengan teman-temannya. Nah, terus dia juga Abi juga merasa bersalah ketika Abi selalu mengambil uang ibunya tanpa sepengetahuan dari ibunya sendiri. Di situ Abi kayak merasa menyesali perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan. Abi menangis, memikirkan betapa durhakanya dia kepada ibunya ketika ibunya masih hidup, dan pada saat ini Abi hanya bisa menyesal gitu. Ibunya itu dia juga baru menyadari perbuatan dia yang salah kepada ibunya, dan dia melakukan sebuah kesalahan yang selalu perlahan-lahan itu, padahal menyakiti ibunya demi kebahagiaan dia sendiri. Nah, mungkin sekian sinopsis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah karena saya di sini masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi